Bab 2151, Memasuki Lembah Penilaian. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Di alam dewa, kebanyakan orang tidak memilih profesi yang berafiliasi sama sekali, jadi seringkali setiap pekerjaan yang berafiliasi bisa mendapatkan status yang tinggi. Pekerjaan yang berafiliasi seperti alkemis, pemurni, tukang olok-olok, pelatih binatang, begitu alam mencapai level tertentu, tidak bisa diremehkan. Mengapa binatang buas asli memiliki situs yang begitu luas, dan mereka dapat menerima beberapa perlakuan khusus justru karena mereka adalah gerbang suci yang didominasi oleh binatang. Tentu saja, bahkan jika itu adalah pekerjaan bawahan, ada perbedaan besar. Misalnya, jika pelatih binatang dan pemurni dibandingkan, jika ada situasi umum, masih ada kesenjangan besar dalam perlakuan. Bagaimanapun, binatang buas dan sejenisnya hanya memiliki kekuatan untuk memaksakan layanan, jadi pelatih binatang tampak sedikit diolok-olok. Pemurni berbeda, masing-masing dari mereka akan memurnikan barang, yang merupakan keberuntungan besar, dan senjata sihir khusus itu, hanya mereka yang bisa disempurnakan. Liu Luo menatap orang-orang di depannya. Pada saat ini, dia berdiri di panggung tinggi dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Ye Xuan, dia mengangguk sedikit, lalu berkata, "Kamu pasti tahu bahwa hari ini adalah hari penilaian tahunan kita. Kali ini kamu masih harus memasuki lembah penilaian. Kamu seharusnya mengunjungi banyak orang di lembah penilaian, tentu saja, beberapa orang belum pernah ke sana, lalu aku di sini lagi." Pernyataan sederhana tentang aturan. Petik 2. Memeriksa lembah adalah misteri khusus yang secara khusus telah aku lingkari di kamp pelatihan. Rahasia di sini dibagi menjadi 5 kategori. Alammu berbeda, jadi area yang perlu dimasuki berbeda. Kemanusiaan dewa memasuki distrik pertama. Para dewa memasuki distrik kedua, dan seterusnya. Misimu adalah membunuh sejumlah target binatang penilaian yang ditentukan. Petik 2. Aku tidak banyak bicara tentang omong kosong. 500 poin ada di sana. Kamu mendapatkan 500 poin, atau kamu kehilangan 500 poin. Itu tergantung pada kinerjamu. Baiklah, ayo pergi. Ye Xuan, tinggalkan kamu. Semua orang memandang Ye Xuan, tetapi tidak mengatakan apa-apa, langsung pergi. Ye Xuan bertanya-tanya, menteri ini meninggalkan dirinya sendiri, apa yang ingin kamu lakukan? Menteri, Ye Xuan menatap Liu Liu, dan berteriak pelan. Baiklah, Ye Xuan, karena kamu baru bergabung denganku selama 3 bulan pertama, jadi kamu berhak untuk tidak berpartisipasi dalam penilaian ini, dan tidak akan mengurangi poinmu. Jadi, apakah kamu sudah menyerah pada penilaian ini? Apakah Ye Xuan akan menyerah? Tentu saja tidak, semua mengatakan bahwa manfaat dari lembah penilaian ini jauh lebih banyak. Ye Xuan tidak akan cukup bodoh untuk melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Terima kasih atas kebaikan menteri, saya memilih untuk berpartisipasi. Baiklah, jika kau memilih untuk berpartisipasi, maka aku akan memberimu penjelasan yang terperinci. Menilai binatang buas adalah target yang ditentukan, tetapi di lembah penilaian, ada banyak krisis. Selain berbagai binatang buas, ada larangan khusus, organ, Begitu kau memasukinya, kau mungkin menghadapi bahaya kapan saja. Selain itu, di lembah penilaian, pemantauan kamp pelatihan kita tidak begitu kuat. Jika seseorang melakukannya padamu, aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkannya, jadi kau bisa melakukannya sendiri. Ingat, tujuanmu adalah area pertama. Setelah membunuh 10 kepala untuk menilai binatang buas, jangan ragu untuk keluar, jangan peduli. Ye Xuan mengangguk, tetapi sebenarnya, dia sama sekali tidak peduli. Di antara bagian pertama, hanya Ye Xuan yang merupakan orang yang sangat menyebalkan, tetapi ini juga Ye Xuan tidak ingin bangkit. Selama Ye Xuan bersedia, bahkan sekarang dia dapat segera naik level. Namun, meskipun Ye Xuan menggunakan kegilaan untuk menarik perhatian orang lain dan menarik perhatian orang lain, dia tidak mau menghadapinya karena wilayahnya dipromosikan terlalu cepat dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Setelah menerima persetujuan Liu Liu, Ye Xuan juga langsung memasuki lembah penilaian. Lembah penilaian adalah misteri yang terpisah. Itu adalah persegi dari kamp pelatihan yang dibuka di kehampaan saja, tetapi lokasinya masih sangat besar. Itu setara dengan ruang lingkup 2 perbatasan, artinya, itu setara dengan 2 benua biasa ukurannya. Selain itu, bagaimanapun juga, biaya rahasia seperti itu pasti sangat besar,
jadi ketika kamp pelatihan dibangun di lembah penilaian ini, itu benar-benar bergabung dengan beberapa orang lain. Dapat dikatakan bahwa di lembah penilaian ini, tidak hanya Mosange, tetapi juga orang lain yang berpartisipasi dalam penilaian. Setiap kali Anda membuka lembah penilaian, Anda membutuhkan banyak sumber daya. Di lembah penilaian, laju aliran waktu berbeda. 1 hari di luar, itu adalah 10 hari di dalam. Waktu yang mereka miliki di Yesuan adalah 15 hari, yang merupakan waktu 150 hari di dalam lembah penilaian. Setelah 150 hari, jika Anda dapat menyelesaikan tugas, itu akan dipindahkan secara paksa. Yesuan tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Pada titik ini, ia telah tiba di pintu masuk. Dapat dikatakan bahwa seluruh kamp, orang-orang yang memasuki distrik pertama, jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Bagaimanapun, kultivasi para dewa hanyalah dasar dari alam para dewa. Sebagian besar orang yang dapat memasuki kamp pelatihan berada pada tingkat kepemilikan para dewa terendah. Dengan kilatan cahaya, Yesuan telah dipindahkan ke distrik pertama. Masih ada beberapa orang yang pergi bersama Yesuan, tetapi orang-orang ini langsung pergi setelah melihat Yesuan. Asap terbang juga ikut serta dalam penilaian, tetapi ketika Yesuan masuk, asap terbang itu sudah pergi bersama teman-temannya. Dengan kata lain, kali ini, Yesuan hanya bisa bertindak sendiri. Kekuatan binatang buas itu berbeda. Faktanya, binatang penilai ini adalah binatang semi-domestik. Dalam keadaan normal, Anda tidak menyerang mereka secara aktif, mereka tidak akan menyerang orang secara aktif, dan binatang penilai ini bertindak sendiri. Dapat dikatakan bahwa penilaian ini tidak terlalu sulit. Tentu saja, premisnya adalah tidak ada binatang buas lainnya. Sangat disayangkan tidak banyak hal di lembah penilaian ini. Hanya ada banyak binatang buas, dan semua jenis binatang buas ada di mana-mana. Cakupan lembah penilaian sangat besar, dan ada banyak portal. Ketika Yesuan masuk ke portal pertama, ia secara acak ditransmisikan ke suatu lokasi di distrik pertama. Bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, kakak, aku bekerja. Kamu tidak perlu khawatir. Anak laki-laki bernama Ye, aku membeli orang itu sebelum memasuki portal, dan melakukan transfer tangan dan kaki. Nama ini adalah Daun, akan ditransfer ke area level mimpi buruk. Lagi pula, aku masih memiliki backhand, bahkan jika dia bisa melarikan diri di level mimpi buruk, dia tidak bisa lolos dari kejaranku. Pada saat ini, jika Yesuan mendengar kedua orang ini, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Sebenarnya seseorang, di lembah penilaian, ingin membunuh Yesuan. Tentu saja, Yesuan tidak tahu, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan terlalu peduli. Ketika Yesuan keluar dari portal, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Gurun tak berujung, dia benar-benar datang di gurun. Menggulung pasir kuning, dari waktu ke waktu oleh badai, membentuk tornado. Kekuatan tornado ini sangat besar. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Yesuan terlibat, aku khawatir itu sangat tidak nyaman. Yang terpenting adalah bahwa pembentukan tornado ini sama sekali tidak memiliki standar, dan tampaknya muncul, bahkan tidak dapat diprediksi. Selain tornado, di padang pasir ini, dari waktu ke waktu juga akan menjatuhkan guntur yang menakjubkan. Di mana itu hanya penilaian. Apakah perlu membuatnya begitu sulit? Yesuan terdiam sejenak, dan sosok ini melintas lagi dan lagi, siap untuk menemukan tujuannya sendiri. Tiba-tiba, suara keras datang dari belakang Yesuan. Yesuan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan langsung melompat. Saya melihat pasir kuning, tiba-tiba menghancurkan binatang buas yang aneh. Binatang buas ini, mulut besar itu, menempati 2/3 dari seluruh tubuh. Perbedaannya adalah bahwa kuncinya adalah kecepatannya, sangat cepat. Selain itu, begitu memasuki pasir kuning, ia akan segera kehilangan semua jejak. Apa monster ini? Hei, sistem meminta, tentukan target monster mulut raksasa, memiliki 2 kekuatan magis dari hantu pasir kuning dan kekuatan aneh. Keadaan rata-rata monster mulut raksasa, surga dan bumi berikutnya. Sistem meminta, namun, Yesuan terkejut. Bukan berarti area penilaian hanya area tingkat pertama, dan itu juga binatang buas yang dibudidayakan oleh dewa. Apa yang terjadi? Ketika saya keluar, saya bertemu monster di dewa. Apa yang terjadi? Tampaknya kali ini, itu memaksa Yesuan untuk menerobos. Pada saat ini,
banyak orang di kamp pelatihan juga sangat aneh. Wow, seseorang benar-benar masuk ke penilaian mimpi buruk. Apakah ini terlalu beruntung? Kita harus tahu bahwa untuk meningkatkan kesulitan penilaian bagi semua orang di kamp pelatihan, sulit untuk membagi setiap distrik lembah dari area biasa. Area yang sulit, lalu ke area tingkat lanjut, dan mimpi buruk, dapat dikatakan bahwa tidak akan ada seorang pun dalam 100 tahun. Lagi pula, pengaturan transfer acak umumnya untuk pergi ke area normal dan sulit, peluang area tingkat lanjut hanya 1 dari 10.000, dan peluang area mimpi buruk adalah 1 dari 100.000. Secara umum, hanya mereka yang merasa cukup kuat, para murid yang secara aktif mengubah area tersebut dapat pergi ke area kesulitan yang lebih maju. Namun, begitu keluar, itu langsung ditransmisikan ke area mimpi buruk. Keberuntungan ini sulit dikatakan, peluangnya 1 banding 100.000. Peluang sekecil itu telah dia hadapi, lalu, apa yang bisa dikatakan semua orang? Coba saya lihat siapa itu. Surga, sebenarnya pendatang baru pertama, Yesuan, bukan, dia pendatang baru, benar-benar memasuki area mimpi buruk, kali ini takut dihabisi. Liu jatuh mengerutkan kening. Identitas Yesuan istimewa. Jika ada kesalahan, maka Ling Xuange tidak akan meminta mereka pergi ke kabinet untuk mencari masalah. Ini, apa yang bisa saya lakukan? Intervensi? Tidak mungkin. Lembah penilaian sangat istimewa. Begitu orang-orang yang berpartisipasi dalam penilaian masuk, mereka akan langsung ditutup. Meskipun orang-orang ini dapat menggunakan kekuatan magis khusus untuk merasakan penilaian orang-orang, mereka bahkan dapat melihat gerakan orang-orang. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memblokir atau mengubah apapun. Liu saat ini hanya bisa berdoa untuk Yesuan di dalam hatinya. Hei, anak ini telah menyembunyikan kekuatannya. Lihat itu. Dia menerobos 3 alam dalam satu napas. Sekarang sebenarnya adalah perbaikan para dewa di bawah 3 produk. Haha, anak ini agak menarik. Tampaknya sengaja menyembunyikan kekuatan dan ingin menerima hadiah khusus. Namun, dia dapat memiliki cara seperti itu, menyembunyikan kekuatan tidak ditemukan olehku, maka memasuki lembah penilaian bukanlah pelanggaran aturan. Saat ini, Yesuan telah membuat terobosan terus-menerus. Namun, ini adalah langkah yang tidak berdaya. Pasir kuning sialan ini, monster sialan ini, membuat Yesuan agak tidak siap. Sistem, teruslah menelan, level, tidak cukup. Yesuan telah naik ke level ketiga, tetapi dia merasa bahwa di sini, bahkan jika itu adalah perbaikan para dewa dari 3 produk, saya khawatir itu tidak cukup. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan bahwa jika tuan rumah terus menelan, itu akan menghabiskan sumber daya khusus. Apakah tuan rumah telah mengonfirmasi? Sumber daya khusus. Yesuan tercengang, itu saja. Penggunaan sumber daya khusus masih lebih banyak, dan jika digunakan sekarang, itu hanyalah kerugian besar. Yesuan tidak perlu melahap sumber daya khusus. Bagaimanapun, bahkan jika Yesuan ditelan, maka itu akan ditingkatkan paling banyak, tetapi kerugiannya bisa sangat besar. Untungnya, humanisasi sistem sekarang telah meningkat. Jika tidak, jika sedingin sebelumnya, saya khawatir itu tidak akan meminta Anda untuk menelannya secara langsung. Ketika Yesuan menemukannya, dia menyesalinya. Apakah ketiga dewa menunggu para dewa untuk memperbaiki? Hei, ini perbedaan antara alam besar. Yesuan menatap monster mulut raksasa itu, dan matanya bocor karena membunuh. Oh, pria jelek itu, sebenarnya ingin mencari masalah denganku. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, menelanmu. Hancurkan para dewa. Tiba-tiba, Yesuan berpikir dan bergerak langsung ke mulut raksasa untuk membunuh yang disalahkan. Pada saat ini, Yesuan memanggil tunggangan tingkat dewa, tetapi efeknya tidak begitu jelas. Bagaimanapun, pasir kuning dan petir yang mungkin muncul kapan saja sangat berbahaya, dan mereka juga memiliki kemampuan interferensi yang hebat. Tentu saja, ada monster mulut raksasa ini, tidak layak bagi Yesuan untuk menggunakan ribuan pendekar pedang binatang buas. Berikan aku untuk mati. Efek kritis dipicu, 10 kali kekuatan serangan, dan mulut raksasa itu membunuh monster itu secara langsung. Namun, monster pembunuh mulut raksasa itu belum sempat mendarat, pedang kedua Yesuan telah ditembakkan. Mati. Sekali lagi, tidak ada ketegangan dalam kritik, dan Yesuan langsung membunuh mulut raksasa itu untuk membunuh monster itu. Dihadapkan dengan efek kritik 100% heterogen,
biarkan Yesuan mengatakan bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat dalam pertempuran melawan binatang buas asing ini. Telan, Yesuan melambaikan tangan dan langsung menelan tubuh monster mulut raksasa itu. Namun, yang tidak dipikirkan Yesuan adalah bahwa dia melakukan ini, tetapi dia menghancurkan sarang kuda. Monster mulut raksasa ini bukanlah monster yang bertindak sendiri, tetapi aksi kelompok. Ketika mulut raksasa pertama digantung oleh Yesuan, segera, di tanah, selusin atau lebih mulut raksasa dengan kekuatan yang berbeda segera dibor. Palung, Yesuan tertegun, dia tidak menyangka bahwa benda ini masih merupakan kelompok. Hei, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Hancurkan para dewa. Yesuan menembak lagi, kali ini, satu tembakan adalah kekuatan penuh. Hei, tuan rumah mendapatkan pecahan jiwa. Hei, tuan rumah mendapatkan pecahan jiwa. Titik 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 titik. Akhirnya, aku mendapatkan pecahan jiwa, dan keterampilan kedua dari pedang suci adalah bahwa ia membutuhkan puing-puing jiwa untuk meluncurkan efeknya. Namun, sebelum Yesuan tidak mendapatkannya. Sekarang, Yesuan tahu bahwa pecahan jiwa ini sebenarnya adalah kesalahan untuk perbaikan para dewa, dan ada kemungkinan itu akan meledak. Benda ini sangat berharga. Setelah Yesuan membunuh monster mulut raksasa ini, sosok itu melintas dan mereka terus bergerak maju. Mulut raksasa membunuh kesalahan, tetapi itu bukan binatang penilai miliknya. Sayangnya, area ini benar-benar sangat sederhana. Monster pasir hanyalah makanan pembuka. Yesuan keluar dari kelompok pembunuh, tetapi tidak pergi terlalu jauh, dan sekali lagi menemui masalah. Kali ini masalahnya bukan dari monster, tetapi larangan alami di gurun ini. Kekuatan alam, bahkan Tuhan, adalah untuk menghindari 3 poin dalam banyak kasus. Bahkan Tuhan, dalam menghadapi aturan alam, hanya dapat meminjam, dan tidak ada dewa yang dapat sepenuhnya memahami aturan alam. Akan menggunakan, dan menguasai, ini pada dasarnya adalah 2 hal. Di alam, ada beberapa aturan kekuatan. Misalnya, 4 musim, seperti salju, dan ruang waktu. Semua ini adalah hukum alam. Namun, hukum alam di beberapa tempat, baik karena buatan manusia atau mungkin karena alasan lain, telah menyebabkan kekacauan. Setelah kekacauan berakhir, hukum alam akan diperbaiki. Namun, proses perbaikan ini bukan untuk mengatakan bahwa itu dapat diperbaiki jika diperbaiki. Tempat perhatian oleh hukum alam ini memiliki nama yang sangat bagus, Tanah Surga. Tentu saja, ada nama lain, seperti apa yang terlupakan. Yesuan tidak tahu kengerian negeri surga. Faktanya, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat mengetahui kengerian negeri surga. Di area level mimpi buruk, sangat sedikit orang yang masuk ke area penilaian ini, bahkan jika mereka masuk, atau menyerah untuk pergi, atau mereka tidak memiliki bahaya apapun. Oleh karena itu, area level mimpi buruk akan selalu ada. Namun, kali ini, Yesuan akan memberitahukan pelatihan bahwa tanah pilihan mereka, area penilaian mimpi buruk mereka, betapa mengerikannya itu. Titik 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 titik. Sosok Yesuan bergerak cepat ke arah depan, karena dia sangat jelas, tujuannya hanya untuk mengevaluasi binatang buas, atau untuk bertemu dengan beberapa binatang buas khusus yang dapat membunuh. Namun, di Mogege, orang-orang yang menonton Yesuan ini berbeda. Apa yang terjadi? Mengapa anak itu mundur? Ya, Yesuan, anak ini melakukan apa yang dia inginkan. Apakah dia melakukan sesuatu yang istimewa? Sangat aneh. Mundur. Tidak, Yesuan tidak. Yesuan telah terbang ke arah depan. Baiklah, kenapa monster mulut raksasa ini? Sial, di padang pasir, semua hal tidak dilakukan. Tidak, aku harus mengubah arah dan menghindari hal-hal ini. Yesuan berkata pada dirinya sendiri, membunuh mulut raksasa ini untuk membunuh monster, tidak ada banyak manfaat bagi Yesuan, jadi tidak perlu membuang waktu. Yesuan mengubah posisinya ke arah tangan kirinya dan kemudian melanjutkan. Titik 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 titik. Ini, apa yang ingin dilakukan anak ini, mengapa dia maju lagi, dan kecepatannya masih sangat lambat. Pada saat ini, di mata Liu Luo dan yang lainnya, Yesuan berada dalam garis lurus, dan terkadang bergerak maju, terkadang mundur, kecepatannya sangat cepat, dan terkadang sangat lambat. Titik 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 titik. Apa yang terjadi? Mengapa? Datang ke sini lagi. Setelah sekitar 1 jam,
Yesuan menemukan perbedaannya. Ia kembali ke posisi monster mulut raksasa. Yesuan tidak mengerti apa yang terjadi padanya, apakah ada larangan ilusi, sehingga Yesuan kehilangan arah. Yesuan berhenti dengan tegas. Sebenarnya, ia telah terbang selama lebih dari 10 jam. Namun, ternyata tidak ada perubahan pada sinar matahari di langit, dan tidak peduli bagaimana ia berlari, ia akan kembali ke kelompok paruh raksasa, jadi Yesuan hanya bisa menduga bahwa ada beberapa larangan khusus. Namun, apakah itu benar-benar larangan? Setelah Liu DKK menyadari ketidaknormalan Yesuan, mereka segera pergi untuk menyelidikinya. Namun, mereka tidak menyelidikinya. Hanya setelah penyelidikan mereka tahu betapa mengerikannya masalah yang dihadapi Yesu kali ini. Ini bukan larangan, bukan ilusi. Apakah itu larangan atau ilusi? Berapa banyak yang buatan, maka memecahkannya bukanlah hal yang mustahil. Sayangnya, di sini, ini adalah waktu dan ruang. Berbicara secara akurat, Yesuan tidak berkeliling sekarang, dan ada banyak monster pembunuh mulut raksasa di sekitar, tetapi pada kenyataannya, Yesuan sekarang, tetapi pada suatu titik. Titik kecil yang sepele, titik kecil ini adalah asal mula yang tidak teratur yang ada di masa ini. Di area mimpi buruk, sesuatu seperti asal mula kekacauan adalah tempat di mana aturan alam secara otomatis memperbaiki hukum. Itu hanya titik yang tidak penting, titik yang sulit dilihat bahkan dengan mata telanjang. Bahkan di waktu normal, bahkan jika seseorang atau monster berjalan melewatinya, mereka tidak akan menemukannya. Namun, asal mula seperti itu memiliki keacakan dan simbiosis yang hebat. Dapat dikatakan bahwa Yesuan saat ini ada dan tidak ada. Faktanya, setelah Liu DKK menemukan kelainan, mereka ingin melihat apa yang dilakukan Yesuan. Namun, ketika mereka menggunakan senjata sihir khusus untuk melihat ke sana, mereka menemukan bahwa tidak ada yang namanya Yesuan. Namun, sekarang mereka melihat apa yang mereka lihat, tetapi disitulah Yesuan berada. Aneh, sangat aneh, aneh bagi seluruh kamp, dan tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang terjadi. Yesuan Mingming ada di sini, mereka dapat merasakan Yesuan. Namun, dia tidak melihat Yesuan dan tidak dapat melacak jejak Yesuan. Yesuan, yang ada di antara keberadaan dan ketiadaan, sekarang sangat berbahaya. Bisakah dia keluar dan memutuskan nasib Yesuan? Namun, bagaimana bisa keluar? Yesuan bahkan tidak tahu apa itu. Pada saat ini, Yesuan, setelah menduga bahwa itu adalah ilusi, segera mulai mencoba memecahkannya, tetapi dia gagal. Ilusi yang sempurna, saya tidak dapat melihatnya. Sistem, apakah Anda memiliki cara untuk memecahkan ilusi ini? Karena dia tidak yakin, maka Yesuan tentu saja ingin bertanya kepada sistem. Namun, kali ini, sistem tidak membantunya. Hei, sistem meminta, tuan rumah berada dalam ilusi, tidak ada ilusi. Apa, tidak ada ilusi? Yesuan hancur. Benarkah itu bukan ilusi? Apakah itu larangan? Yesuan tahu bahwa masih ada perbedaan antara ilusi dan larangan. Saat memikirkan ini, Yesuan segera berkata kepada sistem. Sistem, karena tidak ada ilusi di sini, kemungkinan besar ada larangan khusus di sini. Anda dapat membantu saya memecahkannya di sini. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa tidak ada larangan di sini. Pada saat itu sistem meminta. Yesuan tercengang, kali ini benar-benar tercengang. Bukan ilusi, tidak ada larangan. Jadi mengapa dia terjebak di sini sekarang? Apa-apaan ini? Hati Yesuan sedikit tergerak. Apakah itu hanya mata yang buta? Metode penghalang, itu dapat dianggap sebagai banyak hal yang lebih rendah daripada ilusi. Menurut kebenaran, Yesuan dapat melihat melalui matanya. Namun, sekarang karena saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, maka apapun yang terjadi, Yesuan harus mencobanya menurut idenya sendiri. Yesuan langsung menutup matanya, dan bahkan pikirannya tidak dilepaskan. Dia tidak mengganggu dirinya sendiri dalam hal apapun di sekitarnya, jadi dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Ini adalah 6 jam penuh. Ya, Yesuan berjalan lurus selama 6 jam. Dalam 6 jam, Yesuan tidak membuka matanya, dia juga tidak mengatakan bahwa dia menggunakan dewa untuk menjelajah. Setelah menunggu selama 6 jam, Yesuan membuka matanya. Saya tidak tahu, tatapan ini benar-benar membuat Yesuan takut. Saat ini, dia tidak jauh, itu adalah sekelompok monster mulut raksasa. Dengan kata lain,
Yesuan tidak pergi jauh setelah 6 jam. Dengan kultivasi Yesuan saat ini, Hao Hao juga merupakan dewa 3 dalam 1. Bahkan jika Anda berjalan, jarak 1 jam tidak bisa diremehkan. Namun sebenarnya, 6 jam sebelumnya dia berjalan kurang dari 1 kilometer. Ini, apa yang terjadi? Yesuan berhenti dan pikirannya dengan cepat menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia mengalami masalah kali ini, jadi dia hanya bisa tenang dan menjelajah dengan tenang. Laju aliran waktu ruang penilaian dan dunia luar adalah 1:10. Artinya, setiap gerakan orang di dalam Yesuan sama cepatnya dengan maju cepat. Pada saat ini, Liu Lun dan yang lainnya memperhatikan Yesuan, dan kali ini, tidak hanya para penilai ini, tetapi bahkan seluruh kam kuat dari kam pelatihan telah datang. Setiap orang akan memiliki rasa ingin tahu tentang hal yang tidak diketahui. Terlebih lagi, itu masih merupakan tempat penting untuk memeriksa lembah. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan alasannya? Itu adalah seorang instruktur yang berada di kam-kam pelatihan. Dia datang kemudian, dan dia pergi sebentar, jadi dia tidak tahu hal-hal spesifik. Saya khawatir, kali ini bukan hanya Yesuan, tetapi seluruh kami telah menemukan hal-hal yang luar biasa. Liu jatuh dan berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Hal-hal yang luar biasa. Apa yang ingin kamu katakan ketika kamu mengatakan ini? Seseorang bertanya dengan aneh kepada Liu. Liu jatuh mengerutkan kening, dan kemudian beberapa berkata dengan tidak yakin. Saya curiga Yesuan, sekarang telah jatuh ke ruang waktu yang berbeda. Waktu dan ruang yang berbeda. Apakah itu jenis ruang dan waktu seperti senjata ajaib ruang? Apakah itu cincin Qiankun atau keberadaan khusus seperti ruang melahap Yesuan? Itu dapat dijelaskan oleh waktu dan ruang yang berbeda. Beberapa ruang ini dibagi dari ruang hampa dan kemudian disempurnakan, sementara yang lain terbentuk secara alami karena beberapa alasan khusus. Keberadaan waktu dan ruang yang berbeda, tentu saja, semua orang mengerti. Tapi, menurutku penampilan anak ini, sepertinya tidak boleh ada ruang dan waktu. Kamu perhatikan bahwa anak ini terus bergerak maju mundur, dan jaraknya selalu tetap, berjalan keluar dari depan sejauh 3 km, lalu pasti akan berubah arah, lalu mundur. Petik 2. Jadi siklus umumnya terus berputar, bagaimana kelihatannya, bagaimana tidak seperti ruang dan waktu. Ya, bukankah seharusnya waktunya berbeda? Semua orang tidak percaya itu, bagaimanapun juga, Yesuan sangat terkejut dengan keadaan saat ini. Ini, atau mungkin, Yesuan melakukan ini dengan sengaja. Apakah dia mencoba mengekspresikan sesuatu sepertiku? Ekspresi, bagaimana menurutmu? Di mana lembah penilaian, apa yang akan menjadi perhatian kita? Keberadaan khusus, tidak mungkin. Kami telah memperhatikan anak ini. Dia dikelilingi oleh pasir kuning, dan ada beberapa monster raksasa. Tidak ada yang perlu diragukan. Pada saat ini, bukan hanya Yesuan yang terdiam, tetapi bahkan mereka yang tidak menghadiri kam pelatihan pun mulai berpikir. Tentu saja, mereka hanya bertanya-tanya mengapa Yesuan melakukan ini, dan pada saat yang sama, karena keadaan khusus bahwa Yesuan ada dan tidak ada, itu menarik perhatian. Sebenarnya, meskipun tidak ada yang mengatakannya dengan jelas, saat ini, hampir semua orang memiliki keraguan di hati mereka. Mungkinkah dikatakan bahwa Yesuan ini memiliki masalah? Penampilan Yesuan yang tidak dapat dijelaskan sangat mudah diragukan. Bisakah dia menciptakan suasana seperti ini, dan kemudian orang-orang tidak dapat menemukannya, tetapi dia melakukan sesuatu. Namun, bagaimanapun juga, Yesuan diperkenalkan oleh para tetua pavilion Lingxuan, dan identitasnya istimewa. Oleh karena itu, bahkan jika semua orang memiliki ide seperti itu, mereka tidak akan berani mengatakannya. Anda harus tahu bahwa jika ide ini benar, itu bukan hanya Yesuan yang sederhana, tetapi hubungan antara seluruh kam pelatihan dan bahkan seluruh pengadilan Mo, dan pavilion Lingxuan. Yesuan tidak penting, tetapi kekuatan yang berdiri di belakangnya tidak dapat diremehkan. Tentu saja, Yesuan tidak mengetahuinya sekarang. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli sama sekali. Pada saat ini, pihak Yesuan memiliki imajinasi yang aneh. Baru saja, para murid dari 2 kam pelatihan berjalan melewati Yesuan dan tampaknya sedang mencari sesuatu. Namun, Yesuan berteriak pada mereka, dan keduanya tidak memperhatikan Yesuan. Tahukah Anda,
Jarak antara Yesuan dan kedua orang itu hanya selusin meter, jarak 10 meter, mengatakan bahwa mereka tidak mendengarnya. Tidak melihat Yesuan, ini sama sekali tidak mungkin. Namun, kedua pria itu berjalan melewati Yesuan, seolah-olah Yesuan adalah udara. Apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Yesuan tidak bisa lagi tenang. Dia sekarang yakin bahwa dia pasti telah menemukan sesuatu yang istimewa. Namun, mengetahui bagaimana melakukannya, Yesuan tidak memiliki cara untuk memecahkannya, bahkan sistem tidak dapat melakukan apapun. Tenang, tenang, aku harus tenang, situasi ini, aku belum pernah mengalaminya sebelumnya, sepertinya perlu menggunakan cara lain. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah. Peningkatan sistem telah selesai, buka fungsi subsistem khusus, tuan rumah dapat mengatur subsistem ini sesuai keinginan mereka sendiri. Hei, sistem meminta, silakan tuan rumah pengaturan apapun, sistem ini sangat kuat, selama pengaturan yang wajar, sistem dapat melakukannya. Tiba-tiba, sistem meminta. Di depan, sistem ditingkatkan, meskipun itu tidak memengaruhi penggunaan Yesuan, tetapi bagaimanapun juga, itu selalu dalam peningkatan latar belakang. Sekarang, akhirnya selesai. Subsistem yang disesuaikan. Yesuan mengerutkan kening. Sekarang sistem telah ditingkatkan, apa gunanya bagiku? Aku bahkan tidak bisa keluar di sini, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Tunggu. Tiba-tiba, pikiran Yesuan berkelebat di udara. Tampaknya subsistem khusus yang diberikan oleh sistem ini dapat membantu Yesuan. Saat memikirkan hal ini, Yesuan segera berkata kepada sistem, "Sistem, apakah Anda memiliki cara untuk memperkuat fungsi eksplorasi? Eksplorasi yang saya katakan bukanlah penyelidikan sederhana terhadap apapun, itu adalah sesuatu seperti peringatan otomatis, deteksi otomatis lingkungan berjalan." Ya, Yesuan ingin menggunakan hak subsistem khusus ini di tangannya untuk menyelesaikan situasi saat ini. Hei, sistem meminta, persyaratan tuan rumah, memenuhi standar, tetapi tidak perlu menggunakan subsistem, cukup tambahkan kemampuan baru ke sistem utama, apakah tuan rumah pasti akan terbuka? Hei, sistem meminta, fungsi baru akan membuat sistem menjaga status peringatan kapan saja, dan mengambil alih senjata sihir pertahanan khusus tuan rumah, mengingatkan tuan rumah saat dalam bahaya. Jika sudah terlambat untuk mengingatkan tuan rumah, sistem akan secara otomatis menggunakan pertahanan senjata sihir. Petik 2. Hei, sistem meminta bahwa fitur-fitur baru memiliki kemampuan untuk secara otomatis menyelidiki dan menganalisis lingkungan sekitar. Sistem akan menyediakan fungsi deteksi dan pemosisian lingkungan untuk tuan rumah berdasarkan semua pengetahuan yang dapat diakses tuan rumah, serta daya komputasi sistem itu sendiri. 3 tips, fungsi yang dibutuhkan Yesuan telah dinyatakan dengan jelas, dapat dikatakan bahwa ini memang yang ingin digunakan Yesuan sekarang. Oke, lakukan saja. Saya setuju. Yesuan berkata kepada sistem. Hei, sistem meminta, sistem berhasil ditingkatkan sebagian, kemampuan peringatan dini dihidupkan, dan kemampuan eksplorasi dan analisis komprehensif diaktifkan. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan. Apakah tuan rumah mengizinkan sistem untuk menguasai semua informasi dari tuan rumah, termasuk semua informasi dalam memori? Serius, perasaan ini tidak baik. Persyaratan sistem, intinya sederhana adalah membaca memori Yesuan. Namun, untungnya, Yesuan tidak akan peduli tentang ini. Terus terang, sistem ini adalah milik pribadi Yesuan, dan itu milik sesuatu yang telah terintegrasi. Misalnya, sistem ini setara dengan yang lain milik Yesuan. Satu tangan secara umum, beberapa orang akan keberatan jika mereka telah menyerap kepala mereka sendiri. Atau apakah Anda memiliki tangan Anda sendiri? Saya khawatir tidak ada yang akan keberatan. Karena itu, Yesuan tidak ragu untuk langsung setuju. Hei, sistem meminta, data disinkronkan. Hei, sistem meminta, sistem lebih manusiawi. Tanpa diduga, sinkronisasi memori juga dapat meningkatkan kemanusiaan. Ini bisa terjadi, tetapi sayangnya, memori Yesuan hanya dapat membuat sistem melakukan sinkronisasi sekali, tetapi tidak dapat disinkronkan beberapa kali. Jadi sistem, apakah Anda punya saran bagus tentang situasi saat ini? Karena dikatakan bahwa data telah diselesaikan secara bersamaan, maka Yesuan secara alami harus bertanya kepada sistem. Hei, sistem meminta,
Tuan rumah harap perhatikan bahwa situasi saat ini tidak diketahui. Sejauh menyangkut situasi saat ini, sejumlah besar pengetahuan yang terkandung dalam warisan dewa-dewa kuno di tuan rumah dapat membantu tuan rumah. Warisan dewa kuno, Yesuan sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Warisan Kaisar Taisen, apa hubungannya dengan situasi yang dialaminya saat ini? Apa yang bisa dia bantu sendiri? Setidaknya, Yesuan tidak mengerti. Namun, karena sistem memberikan saran, maka Yesuan perlu melihatnya. Warisan Kaisar Taisen, di mata Yesuan, sebenarnya, seseorang adalah sebagai keberadaan yang pasif. Sederhananya, seseorang harus meletakkannya di sana, dan ketika Yesuan memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat membuka hal-hal lapis demi lapis. Namun, saya tidak menyangka akan ada bagian aktif yang memungkinkan Yesuan mengambil inisiatif untuk menjelajah. Sejujurnya, Yesuan tidak menaruh warisan Kaisar Dewa Kuno ini di matanya sejak awal. Sejak awal, Yesuan hanya memperhatikan sumber daya dan kekuatan yang dapat diperoleh dalam warisan Kaisar Taisen. Namun, untuk kenangan Kaisar kuno, apa yang tertinggal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda harus tahu bahwa Kaisar Taiko adalah orang pertama yang mengolah Yesuan sebagai penerus, dan dia tidak dapat mengatakan bahwa dia punya waktu untuk mengolah Yesuan, jadi tentu saja dia tidak dapat menghindari fragmen memori yang akan tertinggal. Untuk referensi Yesuan, Yesuan tidak peduli tentang ini. Dia tidak peduli sebelumnya, tetapi sekarang dia juga tidak peduli. Untungnya, ada sistem untuk membantunya. Sistem? Karena Anda mengatakan bahwa ada sesuatu dalam warisan Kaisar kuno, maka Anda dapat memeriksanya. Yesuan memberitahu sistem. Hei, perintah sistem, pengambilan data, sinkronisasi data. Hei, perintah sistem, analisis data selesai. Hei, perintah sistem, informasinya tidak mencukupi, tidak dapat memberikan saran yang masuk akal untuk tuan rumah, disarankan agar tuan rumah meningkatkan level, membuka informasi baru para dewa kuno. Apakah Anda ingin meningkatkan diri sendiri? Yesuan mengangguk. Karena sistem mengusulkan untuk meningkatkan dirinya sendiri, saya khawatir bahwa dalam warisan, sistem masih menemukan beberapa hal yang berguna. Kalau begitu, karena memang begitu. Yesuan berbalik dan menatap monster mulut raksasa itu. Orang-orang ini, Yesuan terperangkap di sini begitu lama, hanya bisa melihat satu-satunya kehidupan. Jika demikian, maka bunuh saja, biarkan mereka meningkatkan level mereka. Pendekar Pedang Seribu, binatang, keluar, tunggangan tingkat dewa, berikan aku pembunuhan. Mengatakan itu mudah dilakukan, Yesuan tidak ragu untuk langsung menuju monster pasir mulut raksasa itu. Tidak ada ketegangan pembunuhan, tidak ada pertempuran yang menegangkan. Dalam sekejap, kematian mulai terjadi. Dan Yesuan tidak diam, terus-menerus melahap tubuh monster bermulut raksasa itu, dan levelnya tidak meningkat. Hei, tuan rumah telah menerobos, dan sekarang keempat produk sedang menunggu para dewa. Tidak cukup, jauh dari itu, warisan para dewa kuno, setiap alam akan dibuka sekali lagi. Yesuan sekarang, harus meningkatkan ke tengah para dewa dalam satu napas, untuk dapat membuka informasi baru. Bunuh, terus bunuh, semua monster yang terlihat, semuanya terbunuh. Pembunuhan, berlangsung lama, jadi yang tidak dipikirkan Yesuan adalah dia tidak bisa pergi dari sini dan terjebak di sini. Namun, tampaknya monster tidak terpengaruh sama sekali, dan atmosfer berdarah menarik lebih banyak monster. Nah, kali ini, tunggangan tingkat dewa Yesuan dipanggil, dan ada kritik yang memanggil 200 tunggangan tingkat dewa tingkat emas dan platinum. Kalau tidak, bahkan Yesuan tidak yakin bisa menolak. Hei, tuan rumah menerobos, dan produk saat ini adalah dewa berukuran sedang. Akhirnya ditingkatkan menjadi dewa berukuran sedang. Sistem, cepat, lihat informasinya. Hei, sistem cepat, pengambilan data. Analisis data. Oh, analisis berhasil, tuan rumah harap perhatikan bahwa tuan rumah sekarang mungkin jatuh ke ruang yang berbeda. Menurut warisan Kaisar Taiko, ini adalah hal yang legendaris. Jika dapat dikendalikan, ia akan memperoleh kemampuan yang dahsyat. Sistem meminta Anda, ruang yang berbeda. Yesuan melirik sekilas, tetapi segera bereaksi. Karena ini masalahnya, maka, sistem, dapatkah Anda melakukannya? Ya, bahkan jika Anda tahu, maka yang terpenting sekarang adalah apakah Anda dapat memecahkannya. Hei,
Sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa tuan rumah saat ini dapat menggunakan bentuk sihir multifungsi Megatron untuk menggabungkan ruang yang berbeda ini, tetapi dengan mengorbankan kebutuhan untuk menampung hampir semua sumber daya khusus, dan sepenuhnya terintegrasi dengan si Senjian. Megatron Tianyexuan tidak menggunakan waktu ini. Perlu diketahui bahwa Megatron dapat diubah menjadi bentuk magis apapun dan kuat. Namun, integrasi kali ini, menurut sistem, belum tentu merupakan arah yang baik. Sistem mengatakan, tidak hanya membutuhkan hampir semua sumber daya yang dimiliki Yesuan, tetapi juga terintegrasi sepenuhnya dengan si Senjian. Bukankah itu berarti bentuk Megatron akan diperbaiki di masa mendatang? Lalu, karakteristik asli Megatron tidak terhapus. Ini membuat Yesuan agak tidak mau menerimanya. Tetapi sekarang ini adalah pilihan terakhir, kecuali Yesuan tidak ingin pergi dari sini. Jika tidak, dia hanya bisa melakukannya. Oke, aku setuju. Sambil menggertakkan giginya, Yesuan setuju saja. Itu adalah berkah atau kutukan. Itu tergantung pada kehendak Tuhan. Hei, sistem meminta, fusi dimulai. Cahaya terang meletus dari pedang suci di tangan Yesuan, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh Yesuan. Pada saat yang sama, ada Megatron, dan Yesuan dapat dengan jelas merasakan semua perubahan ini. Namun, dia tidak dapat melihatnya. Kecepatan fusi sangat cepat, tetapi setelah hanya 3 jam, sistem memberi perintah lagi, tetapi kali ini, tampaknya itu bukan berita yang terlalu baik. Hei, sistem memberi perintah, fusi menghasilkan perubahan, Megatron melahap pedang suci secara terbalik, dan pedang kalajengking secara acak menghasilkan kekuatan fagositosis, secara otomatis melahap semua senjata ajaib yang dimiliki oleh tuan rumah. Hei, ditelan, penyesuaian sistem, matikan fagositosis otomatis. Setelah 3 jam lagi, akhirnya, kali ini mengantar kabar baik. Hei, sistem memberi perintah, selamat atas keberhasilan fusi tuan rumah Megatron. Hei, tuan rumah si Senjian telah berubah, silakan periksa tuan rumah. Yesuan dengan cepat melihat pedangnya sendiri, dan saat ini, pedang itu telah berubah. Penampilannya, hampir tidak ada perbedaan dengan pedang panjang biasa, tetapi gagangnya anehnya adalah lingkaran cahaya putih yang terus-menerus berenang. Cahaya putih itu seperti naga, sangat tidak dapat diputuskan. Si pedang, keberadaan fusi Megatron. Tambahkan kemampuan khusus, melahap, ruang untuk pertumbuhan Excalibur meningkat, dan tuan rumah dapat melahap item apapun, termasuk senjata ajaib, sumber daya, dan bahkan mayat monster, lalu mempromosikan wilayah tersebut. Tambahkan kemampuan khusus 2, pertahanan absolut, si pedang menggabungkan ruang alien ajaib, menghasilkan perubahan khusus, akan menggunakan kemampuan ruang untuk memberikan pertahanan absolut bagi tuan rumah. Tuan rumah harap perhatikan bahwa pertahanan ini perlu digunakan sekali setiap tahun. Dan, setiap kali Anda menyalakannya, Anda memerlukan ruang yang berbeda untuk mengaktifkannya kembali. Pertahanan ini, meminjam kekuatan aturan langit dan bumi, akan mengabaikan semua cara serangan. Dan mengirim tuan rumah pergi secara acak. Menambahkan kemampuan khusus 3, pertumbuhan tak terbatas, karena Megatron telah menelan pedang suci sepenuhnya, dan pedang suci itu sinkron dengan kemampuan Megatron. Pada saat yang sama, Megatron menjadi pedang suci, dan pedang suci itu akan memiliki pertumbuhan tak terbatas. Kemungkinan bahwa fungsi pelatihan khusus pedang dibuka, Megatron dapat memperkuat dirinya sendiri dengan melahap atribut senjata sihir khusus lainnya, sehingga pedang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemampuan khusus. Melihat pedang ini, Yesuan terkejut. Pedang suci ini tidak terlalu diangkat. 3 kemampuan baru ini hanyalah sebuah metamorfosis. Melahap, ini bisa menjadi pertahanan mutlak. Abaikan semua serangan. Apakah ada pertahanan yang lebih kuat dari ini? Tentu saja, pembatasan itu sedikit menyusahkan. Jika Anda tidak mengatakan setahun, katakanlah ruang seperti apa, benda ini, Anda ingin memilikinya. Tentu saja, dengan kemampuan seperti itu, Yesuan sudah sangat puas. Dikatakan bahwa dia sangat tidak beruntung, dan dari waktu ke waktu dia menghadapi serangan yang tidak dapat dilawan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Mengenai pertumbuhan tak terbatas terakhir, Yesuan tidak berdaya untuk muntah. Ini hanya untuk memberitahu Yesuan, hanya lebih abnormal, bukan yang paling abnormal. Yang terpenting adalah Megatron tidak ditelan,
tetapi malah menelan pedang dan menjadi roh pedang. Apakah ini rumah untuk Megatron? Saat ini, Megatron tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan pedang, tetapi atribut aslinya masih ada. Kali ini, saya mendapat untung besar. Yesuan harus bersemangat, dan keberuntungan ini, tidak ada seorang pun. Tentu saja, ruang seperti apa yang berbeda, Yesuan tidak ingin tahu sekarang, dan tidak ada waktu untuk mengetahuinya. Sekarang, bagi Yesuan, yang terpenting adalah lulus penilaian ini adalah kuncinya. Sudah lama sejak saya memasuki ruang penilaian. Yesuan bahkan tidak tahu harus mencari apa. Jelas, kali ini Yesuan bergerak maju, tidak ada perasaan tadi, dan tidak lagi bahwa dia tidak bisa keluar. Yesuan mengangkat kakinya dan bergerak cepat ke depan untuk menemukan targetnya. Dan Yesuan bergerak, dan semua orang yang berada jauh dari kamp pelatihan bahkan lebih bersemangat saat ini. Mereka tidak mengerti, dan mereka tidak mengerti mengapa Yesuan dapat terus meningkatkan begitu banyak alam dalam waktu yang begitu cepat. Namun, mereka tidak tahu bagaimana Yesuan melakukannya. Faktanya, keadaan Yesuan sangat istimewa. Mereka bahkan tidak tahu apakah Yesuan ada atau tidak. Jangan bicara tentang bagaimana Yesuan melakukannya. Setelah 3 hari menunggu para dewa, satu napas dipromosikan menjadi dewa berukuran sedang. Apakah ada kelainan yang lebih dari peningkatan ini? Yang lain, yang telah bekerja keras dan bahkan menghabiskan ratusan ribu tahun, lebih, terjebak di dunia seumur hidup, dan puncak para dewa tidak dapat dipromosikan. Bahkan jika seluruh kamp pelatihan, jenius paling kuat dalam sejarah, itu hanya 1 hari untuk meningkatkan 3 alam kecil. Anda harus tahu bahwa mereka sekarang adalah dewa, bukan manusia. Jadi, apa itu Yesuan? Dapatkah dikatakan bahwa ia telah mengubah rekor tertinggi dari seluruh kamp pelatihan? Daftar jenius diperbarui. Ya, memang ada 3 pengganti di kamp pelatihan. Bagaimanapun, semua orang membuat kemajuan, maka itu akan berubah dan menjadi normal. Namun, daftar jenius tidak berubah selama beberapa dekade. Namun, kali ini, tiba-tiba berubah. Sebuah nama yang memasuki kamp pelatihan hanya selama 3 bulan muncul di daftar. Selain itu, tidak hanya sesederhana itu, tetapi langsung menempati tempat pertama. Tidak ada kamp pelatihan, tempat pertama dalam daftar jenius. Yesuan, untuk sementara waktu, sensasi itu bukan hanya kamp pelatihan, tetapi juga banyak kekuatan. Tempat pertama dalam daftar jenius, keberadaan macam apa ini adalah orang yang memenuhi syarat. Tidak ada yang tahu, tetapi sama seperti siapapun tahu, orang ini jelas tidak mudah. 150 hari adalah waktu untuk penilaian, tetapi pada kenyataannya, banyak orang tidak menggunakan waktu yang begitu lama. Bagi kebanyakan orang, penilaian hanya dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Itu beberapa jam sebelum saya beralih ke kamp pelatihan. Bagaimanapun, tujuan misinya jelas, dan semua orang bukan pertama kalinya memasuki ruang penilaian. Tentu saja, ada juga banyak orang yang masih berjuang di dalam. Setelah penilaian, ada hadiah khusus. Bagi orang biasa, mereka tidak memenuhi syarat, tetapi bagi sebagian orang, itu adalah suatu keharusan. Sangat disayangkan bahwa tahun ini, hadiah terbesar ini, penilaian belum selesai, telah diperbaiki. Entah tidak ada dalam daftar, untuk masuk dalam daftar, itu adalah abalon. Saya khawatir, hanya Yesuan yang bisa melakukannya. Tentu saja, ada juga rumor bahwa karena Yesuan dapat membantai daftar bakat dalam 1 hari, lalu, kapan seseorang dapat secara tidak sengaja membantai 2 daftar lainnya? Mungkin daftar kekuatan agak menggantung, tetapi daftar kekuatan itu. Anda harus tahu bahwa identitas asli Yesuan belum diketahui sampai sekarang. Satu-satunya hal yang diketahui orang adalah bahwa ia dan Ling Xuange memiliki hubungan yang sangat berbeda. Jika identitas asli Yesuan benar-benar kuat, bukankah perlu untuk membantai daftar kekuatan itu? Rumah Jagal adalah semacam julukan untuk kamp pelatihan. Banyak orang secara pribadi mengatakan ini. Arti sederhananya adalah bahwa mereka dapat berubah dengan cepat dalam waktu singkat. Tentu saja, kali ini, pembantaian Yesuan, tetapi pembantaian itu menyeluruh. Membunuh semua jenius dalam 1 napas. Apa itu kekuatan? Ini adalah kekuatan yang sebenarnya, siapa yang tidak yakin? Lalu, dengan kemampuan yang sama seperti Yesuan, meningkatkan 6 alam sehari. Bisakah seseorang melakukannya?
Titik 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 titik. Setelah keluar dari ruang yang berbeda itu, Yesuan mungkin telah bernasib buruk kali ini. Beruntung, jadi segera menemukan evaluasi binatang buas, tidak ada ketegangan untuk dibunuh. Itu menyelesaikan tugas penilaiannya. Mimpi buruk. Ini adalah penilaian mimpi buruk. Namun, di mata para penguji di kamp pelatihan, bagaimana perasaan Anda bahwa Yesuan seperti bermain? Itu menunjukkan bahwa pemberhentian yang tidak dapat dijelaskan di tempat itu tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ditingkatkan ke produk dalam tempo sedang, dan berbalik, tugas itu selesai. Apa ini? Dapat dikatakan bahwa ini adalah penilaian yang paling tidak dapat dijelaskan yang pernah mereka lihat. Tetapi bahkan saat itu, mereka masih tidak berani mengatakan apa-apa. Yang pertama dalam daftar jenius adalah suatu kehormatan, tetapi hak istimewa. Begitu Yesuan tumbuh dewasa, kengerian seperti apa yang akan terjadi, tidak ada yang tahu. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa di masa depan, Yesuan akan menjadi dewa utama. Dewa Tuhan, ini adalah kehadiran yang kuat di mata semua orang. Di mata mereka, Dewa Tuhan adalah Tuhan mereka, mereka adalah kaisar mereka. Titik 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 titik. Penilaian telah selesai, tetapi Yesuan tidak bermaksud mengatakan bahwa dia pergi dari sini, karena Yesuan memiliki rencananya sendiri. Di dunia pasir kuning, ada banyak binatang aneh, meskipun dewa dan daun ini Yesuan tidak tahu apa itu, tetapi ini bukanlah sesuatu yang dapat dikumpulkan. Yesuan sangat miskin dan miskin sekarang. Sekarang dia dapat dikatakan miskin dan tidak memiliki sumber daya sama sekali. Anda harus tahu bahwa ketika Megatron dan pedang-pedang digabungkan bersama, bahkan Senjing milik Yesuan semuanya ditelan. Yesuan sekarang menjadi hantu yang sangat miskin. Tidak ada yang mengatakan bahwa Anda tidak dapat membunuh binatang buas di sini dan mendapatkan sumber daya. Karena tidak ada yang mengatakan, yaitu, itu diperbolehkan, maka, Yesuan secara alami tidak akan melepaskannya. Kumpulkan saja pecahan jiwa, membunuh terus-menerus. Di area penilaian mimpi buruk yang berbahaya ini, Yesuan sama sekali tidak seperti apapun. Dengan kemampuan untuk memperingatkan, Yesuan dapat dengan mudah menghindari bencana yang tiba-tiba, sehingga Yesuan, di mata orang lain, tidak memiliki pengaruh. Hei, tuan rumah harus memperhatikan, akan ada kolom api besar di sebelah kiri. Lubang-lubang itu adalah pilar api. Apa yang terjadi di sini, apa saja yang ada di sana, pasir kuning, petir, hujan es, kabut beracun, dan sekarang menjadi pilar api. Yesuan melangkah ke kanan, dan dengan mudah melarikan diri, tetapi mulutnya sangat bingung. Tentu saja, ini hanya berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak dapat menahannya. Tentu saja, karena Yesuan telah mengambil asal-usul yang berbahaya bahwa aturan alam sedang diperbaiki. Pada kenyataannya, lingkungan kekuatan ini telah jauh lebih baik. Setidaknya, Yesuan belum melihat celah kekosongan yang paling misterius dan kuat. Anda harus tahu bahwa ketika Yesuan tidak mengambil benda itu, celah kekosongan yang muncul dari waktu ke waktu adalah yang paling menakutkan. Benda itu, Anda dapat menelan makhluk apapun dalam sekejap, dan kemudian Anda tidak akan meninggalkannya untuk Anda. Bahkan jika Anda seorang dewa, Anda tidak dapat melawannya. Atau, bahkan jika Anda terhirup dan tidak mati, tetapi ingin kembali, itu sulit. Namun, pada saat ini, telinga Yesuan berdenging. Penilaian akan berakhir setelah 1 jam, harap bersiap, dan 1 jam kemudian, itu akan dipaksa untuk pergi. Tidak perlu dikatakan, ini pasti suara penguji kamp pelatihan. Jam berapa sekarang? Kalau begitu, Yesuan tidak akan terus membunuh. 1 jam hanyalah sekejap mata. Pada akhir waktu, semua orang dikirim keluar. Jika Anda puas, Anda secara alami akan kembali ke penilaian. Bagi murid-murid biasa ini, penilaian seperti itu, jangan katakan ke area level mimpi buruk, bahkan jika mereka memasuki level yang sulit, mereka juga agak sulit. Tampaknya beberapa dari 500 poin murid telah hilang, bahkan orang-orang yang telah dikeluarkan juga ada di sana. Titik 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 titik. Baiklah, semuanya, beristirahatlah dengan baik, besok, penilaian akhir akan diberikan. Ini adalah kebiasaan, karena dikatakan bahwa kamp pelatihan telah menyiapkan hadiah khusus, wajar saja untuk memberikan hadiah secara terbuka. Yesuan tidak peduli, dan berjalan ke kamarnya. Hei, sistem meminta agar asap terbang muncul di belakang tuan rumah. Yesuanyi tersenyum,
Kali ini, gadis itu tidak terlihat di sisinya. Yesuan menoleh dan menatap asap yang berterbangan, lalu berkata, "Bagaimana, penilaiannya lulus?" Apakah putranya bertanya padaku? Meskipun gadis kecil itu tidak berbakat, tampaknya penilaian seperti itu sulit dikalahkan oleh seorang wanita kecil. Asap yang berterbangan tersenyum tipis. Namun, kali ini, Yesuan sangat menyadari bahwa perhatian banyak orang terpusat pada tubuh mereka sendiri. Yang terpenting adalah mereka semua adalah wanita. Apa yang terjadi? Yesuan agak aneh, tentu saja, tidak mengatakan apa-apa. Penilaian sudah selesai, kamu tidak perlu istirahat, berlarilah di sekitarku untuk melakukan apa. Aku pikir putranya harus mengikuti penilaian, itu pasti sedikit lelah. Gadis kecil itu belajar memasak beberapa waktu lalu, jadi aku ingin melakukannya untuk putranya. Yesuan menamparkan matanya, hanya untuk ini. Gadis ini berlari mencari dirinya sendiri untuk makan sendiri. Ini menganggap dirimu sebagai ritme makan barang, meskipun sejak bajingan ini datang ke sisi Yesuan, Yesuan benar-benar memiliki beberapa makanan khusus, tetapi tidak seburuk itu. Tentu saja, karena dikatakan bahwa orang-orang memiliki hati yang baik, Yesuan tidak baik untuk menolak. Yesuan mengangguk dan menyetujui pernyataan asap yang berterbangan. Kemudian, dengan asap yang berterbangan, berjalan ke arah depan. Titik. Orang itu adalah Yesuan. Yesuan segera pergi, tetapi ada seseorang di kejauhan yang menatap Yesuan dengan tatapan dingin. Orang ini, bukan orang asing, tetapi orang dalam, adalah nomor 1 dalam daftar bakat asli. Tentu saja, saat ini dia hanya berada di posisi kedua. Yesuan merebut tempat pertamanya. Dia bertahan, karena dia sangat jelas, daftar jenius itu bisa. Namun, yang tidak bisa dia terima adalah Flying Smoke. Faktanya, isi Flying Smoke yang sebenarnya telah dilihatnya, jadi setelah itu, orang ini menjadi terobsesi dengan Flying Smoke dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Flying Smoke. Ini adalah kamp pelatihan, Flying Smoke, dan juga seorang murid di kamp pelatihan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggunakan yang kuat, maka dia hanya bisa menggunakan cara lain. Namun, terlepas dari apakah dia menggunakan metode apapun, Flying Smoke bahkan tidak memandangnya. Kemudian, dia tahu bahwa Flying Smoke adalah pelayan Yesuan, dan dia berpikir untuk mendapatkan Flying Smoke dari tangan Yesuan. Namun, bahkan sebelum dia sempat berkata, Yesuan terlebih dahulu memberinya getah dengan daftar bakat. Pada titik ini, tidak ada seorang pun di sekitar orang ini yang berani berbicara, karena mereka semua melihatnya, dia marah. Yesuan, bernama Ye, aku tidak tahu keluarga atau kekuatan apa yang kuat. Paviliun Lingxuan, pangeran tidak peduli. 7 pangeran dari Kekaisaran Malam, pergi untuk memperbaiki. Apa keberadaan Kekaisaran Malam ini? Ini adalah seluruh kekaisaran yang dibangun oleh kekuatan super para jenderal yang berada di samping dewa-dewa. Latar belakangnya kuat dan dapat dibayangkan. Pada saat ini, saya melihat Yesuan dari malam, dan saya tidak tahu apa yang direncanakan. Setelah Yesuan kembali ke kamarnya, dia melihat asap yang berterbangan mengambil beberapa bahan dari cincin Qiankun. Anda harus tahu bahwa Anda semua berada di dewa. Anda dapat mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak perlu makan apapun. Namun, masih banyak orang biasa di dunia para dewa. Orang-orang biasa ini secara alami ingin makan, jadi para dewa juga milik Tuhan. Hal yang unik di dunia. Apakah ini bayangan? Petik 2. Ini wewangiannya. 1000 teratai, Parkson, Santou, berapa banyak barang bagus yang telah kamu beli? Sebenarnya, justru karena para dewa jarang makan, jadi secara alami tidak ada makanan efek khusus, para dewa secara alami tidak akan makan. Saat ini, bahan-bahan yang dikeluarkan oleh asap terbang itu semuanya adalah obat-obatan yang unggul, dan nilainya tidak sederhana. Apakah barang-barang ini kamu beli? Yesuan bertanya lagi kepada asap terbang itu. Ya, asap terbang itu sibuk sambil bersiap untuk memulai. Saya melihat bahwa dia juga mengeluarkan lebih dari selusin tungkudan. Benda tungkudan itu awalnya digunakan untuk memurnikan ramuan obat. Namun, itu masih dapat digunakan untuk memurnikan bahan-bahan bila diperlukan. Pada titik ini, bagian pertama dari asap terbang adalah mengekstrak semua bahan. Jangan melihat tumpukan barang-barang Yesuan di depannya, tetapi sebenarnya, barang-barang ini, sebenarnya, akan cukup untuk mengeluarkan 3 atau 4 piring. Ketika saya mendengar jawaban dari asap terbang,
Yesuan hanya menyuarakan sebuah pertanyaan. Saya harus tahu bahwa ketika Yesuan membeli asap terbang itu hanya seorang budak. Lalu, dari mana asap terbang itu membeli uang? Santou, dari mana kamu dari Senjing? Bahan-bahan ini diperkirakan harganya setidaknya puluhan ribu Senjing. Memikirkan masalah ini, Yesuan bertanya dengan cepat. Putranya tidak perlu khawatir, gadis kecil itu ditebus dengan poin. Setiap bulan, setiap kamp pelatihan akan menyelenggarakan penilaian sederhana, dan yang pertama bisa mendapatkan 50 poin hadiah, total 3 penilaian, yaitu, setiap bulan bisa mendapatkan 105 poin. Asap yang berasap menjawab dengan samar. Namun, Yesuan selalu merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, reaksi datang. Tunggu sebentar, Santou, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa kamu telah mengambil tempat pertama dalam 3 penilaian? Karena Fei Yan berkata dengan mudah, jadi tidak peduli, tetapi mengatakan bahwa dia menggunakan poin untuk menebus bahan-bahan, maka hanya ada satu kemungkinan. Jika kamu kembali ke putra, gadis kecil itu akan mendapatkan 3 tempat pertama, jadi aku bisa mendapatkan 105 poin setiap bulan, dan bahan-bahan ini hanya berharga 100 poin. Yesuan terdiam. Dia tidak mengatakan bahwa rokok terbang menggunakan poin untuk menukar bahan-bahan dan terdiam. Poin utamanya adalah bahwa asap terbang itu sangat bersahaja sehingga dia telah mengambil semua tempat pertama. Kamu tahu, ini bukan di kamp pelatihan, tetapi ada beberapa orang. Yesuan tidak dapat mengerti mengapa Fei Fei mampu berdiri sendiri untuk 3 yang pertama. Kita harus tahu bahwa ketiga penilaian ini adalah penilaian penguasaan pengetahuan yang komprehensif. Isi ujian adalah apa yang telah kita pelajari bulan ini. Ini sederhana, bukan tidak mungkin untuk mengambil yang pertama. Penilaian kedua ini, tetapi penilaian peningkatan kekuatan, terus terang, adalah seberapa banyak setiap individu telah meningkat di bulan ini. Tidak peduli seberapa banyak, selama kamu adalah yang paling progresif di antara semuanya, maka kamu bisa mendapatkan hadiah. Dengan demikian, Flying Smoke bukanlah orang yang paling progresif di bagian ke-7 bulan ini. Adapun penilaian ketiga, penilaian ini bahkan lebih sederhana, dan merupakan penilaian verifikasi kekuatan yang komprehensif. Setiap orang akan diposisikan pada tangga sesuai dengan kemampuannya untuk memasuki kamp pelatihan. Tangga tersebut disebut tangga internal di kamp pelatihan. Karena kamp internal memilih para murid, hal itu juga didasarkan pada kinerja tangga internal. Ayo, ada berbagai macam penilaian di tangga kamp internal ini. Yang paling penting adalah pertarungan antara murid-murid dengan level yang sama dan penilaian berdasarkan kinerja kompetisi. Bukankah itu berarti bahwa asap terbang juga merupakan yang pertama dalam kemampuan komprehensif pertama mereka? Tidak melihatnya, asap terbang itu cukup kuat. Anda tahu, sebenarnya, Yesuan bahkan belum mendapatkan yang pertama, belum lagi yang pertama, pada dasarnya hitungan mundur. Pertarungan komprehensif melawan Yesuan dapat dengan mudah dimenangkan, tetapi Yesuan terlalu malas untuk berpartisipasi. Oke, sepertinya Yesuan benar-benar sedikit hancur. Yesuan berhenti berbicara, tetapi memperhatikan asap terbang itu sibuk. Saya melihat bahwa asap terbang menunjukkan bahwa bahan-bahannya diekstraksi dari esensi dengan api 3 warna, dan kemudian mereka didamaikan dengan sensui dan berbagai bumbu khusus, dan kemudian, mereka memasak. Namun, memasak ini bisa berbeda dari memasak dalam mangkuk panci. Pertama-tama, api yang digunakan tidak diragukan lagi adalah api suci, dan agar tidak kehilangan kekuatan para dewa, persyaratan untuk kontrol terperinci sangat tinggi. Ini melibatkan kendali halus para dewa, dan teknik serta kemampuan profesional di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa jika Anda ingin membuat makanan yang enak, Anda dapat membuatnya lebih besar. Apakah ini proses yang sangat rumit untuk memurnikan ramuan obat? Tidak ada yang dapat dibandingkan dalam produksi makanan enak. Namun, asap terbang telah melakukannya. Setelah sekitar 1 jam, asap terbang akhirnya menghabiskan makanannya dan berakhir di depan Yesuan. Silakan gunakan putra, ini bubur Kingsin. Anda dapat memperkuat pikiran secara permanen. Ini adalah pencarian yang terbaik, penggunaan pencarian terbaik untuk binatang buas, juga memiliki peran untuk memperkuat pikiran. Adapun hidangan ini, bernama Long Feng Yu, terbuat dari naga emas berahang 3 dan hati Xiao Feng yang tidak dimahkotai, yang dapat memperkuat tubuh. Meskipun itu hanya semangkuk bubur, 2 hidangan, jelas, itu bukan hal yang sederhana. Yesuan menatap makanan di depannya, tetapi dia tercengang. Orang baik,
masih ada masalah besar seperti itu. Kamu tidak makan. Pada titik ini, Ye Xuan melihat bahwa asap itu hanya menyiapkan makanannya sendiri, tetapi dia tidak melakukannya, dia langsung bertanya. Bahan-bahan berharga ini, wanita kecil itu dapat menikmati berkat, putranya dapat makan meskipun dia sedang makan, gadis kecil itu menyiapkan makanan secara terpisah. Jawaban terhadap asap terbang membuat Ye Xuan sedikit mengernyit. Secara nama, Ye Xuan tampaknya adalah pemilik asap terbang, tetapi sebenarnya, Ye Xuan tidak pernah menjadi budak rokok terbang, belum lagi dia tidak memberikan asap terbang apapun, tetapi asap terbang menggunakan hasil panennya untuk memberi Ye Xuan membuat makanan. Ye Xuan tentu saja tidak begitu nakal. Ayo makan bersama, ini semua yang kamu dapatkan, jika kamu tidak makan, aku makan sendiri, aku tidak begitu nakal. Mata asap terbang sedikit berkedip, dan aku tidak tahu apa yang kupikirkan, lalu aku berkata. Putranya masih makan lebih cepat, begini, gadis kecil itu berjanji pada putranya, lain kali aku menyiapkan bahan-bahan yang cukup, gadis kecil dan putranya akan makan bersama, tetapi kali ini bahan-bahannya tidak cukup, kalau begitu, mohon maafkanlah putraku karena wanita kecil itu tidak dapat mendengarkan pengaturan putranya. Petik 2. Hanya makan, Ye Xuan masih belum benar-benar pergi ke kebenaran. Karena asap terbang telah mengatakan demikian, Ye Xuan tidak diterima. Belum lagi, bahan ini benar-benar dapat memperkuat kekuatan Ye Xuan, meskipun sangat lemah. Tetapi jika Anda memakannya, dalam waktu lama, Anda dapat membayangkannya. Tidak heran jika harganya begitu mahal, tidak hanya lezat, tetapi juga secara permanen memperkuat kekuatannya sendiri. Takutnya selama ada orang yang kuat, mereka tidak akan sopan. Setelah makan makanan, Ye Xuan akan beristirahat lebih awal, dan asap terbang akan pergi setelah dia mengatur pekerjaan rumah tangga untuk Ye Xuan. Keesokan paginya, Ye Xuan datang ke alun-alun pusat kamp pelatihan. Biasanya, ada acara-acara besar yang akan diadakan di sini. Tidak diragukan lagi, pemberian penilaian tahunan tentu saja merupakan hal yang besar. Sejujurnya, Ye Xuan sudah lama tidak merasakan penghargaan apapun. Ini bukan kamp pelatihan khusus. Orang-orang sudah ada di sini. Hari ini adalah waktu penghargaan tahunan bagi saya untuk pergi ke kamp pelatihan. Menurut praktik yang biasa, setiap orang yang mendapat nilai pertama dalam ujian akan menerima penghargaan khusus. Namun, tahun ini, bagian pertama muncul. Orang yang istimewa, hadiahnya milik orang lain, dan yang kedua dapat menerima hadiah pertama. Orang spesial ini adalah Ye Xuan. Sekarang, pertama-tama aku akan memberikan penghargaan ini kepada Ye Xuan. Kali ini, Ye Xuan akan menerima 1000 poin, 1 juta senjing, dan 3 lantai pertama Baoge. Hak untuk memilih harta karun. Orang yang berbicara itu tidak mengenal Ye Xuan. Namun, setelah kata-katanya selesai, seluruh alun-alun menjadi heboh. Ye Xuan, dan Ye Xuan ini, dia menjadi yang pertama dalam daftar jenius beberapa hari yang lalu, dan itu telah menarik perhatian seluruh kamp pelatihan. Aku tidak menyangka bahwa penghargaan hari ini sebenarnya adalah hadiah super yang dia dapatkan. 1000 poin, 1 juta dewa, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Tentu saja, beberapa orang mungkin tidak melihat hal-hal ini. Namun, 3 lapisan teratas dari rumah harta karun semuanya kuat, tetapi mereka tidak diizinkan. Tidak tergoda, ada 9 lantai di kamp pelatihan, tetapi sebagian besar murid hanya dapat memasuki permainan jika mereka tampil sangat baik atau menukar poin. Lapisan pertama dari hal-hal umumnya membutuhkan 500 poin untuk menebus 1, dan lapisan kedua adalah 5.000. Adapun lantai ketiga, itu adalah 50.000. 50.000 poin, banyak orang melakukan tugas yang tak terhitung jumlahnya, menghabiskan ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, takut mendapatkan puluhan ribu poin. Para dewa, ritmenya jauh lebih cepat daripada surga pertama hingga ke-8. Di surga ke-8, 100.000 tahun seperti permainan bagi para dewa palsu dan setengah dewa itu. Namun, ini terletak di alam para dewa, tetapi itu dapat terjadi banyak hal, dan bahkan mengubah pola alam para dewa. Sederhananya, para dewa sangat berbahaya dan tidak terlalu datar. Para dewa yang dapat hidup selama bertahun-tahun sangat biasa. Mereka dapat hidup selama 100.000 tahun dan sudah langka. Oleh karena itu, di alam para dewa, itu juga sangat beruntung. Adalah keberuntungan untuk hidup dalam waktu yang lama, dan keberuntungan itu buruk. Itu mungkin jatuh selama 100 tahun. Oleh karena itu,
poinnya sangat langka di kamp pelatihan. Namun, Yesuan ini, bahkan secara langsung menghadiahi kesempatan. Hadiah yang begitu besar, bagaimana mungkin orang tidak iri? Namun, ini belum semuanya. Ketika Yesuan berjalan mendekat, dia mendengar suara misterius terdengar. Berikan hadiah Yesuan untuk menambahkan satu, sehingga dia bisa memasuki ruang film virtual suatu hari nanti. Pengadilan bayangan virtual, ternyata itu adalah bioskop virtual. Jangan katakan bahwa itu adalah murid biasa. Kali ini, bahkan para mentor pun terkejut. Pemilik suara ini tidak pernah terlihat, tetapi semua orang tahu identitasnya. Dia adalah komandan batalion kamp pelatihan ini. Pengadilan bayangan virtual, itu adalah kabinet bayangan virtual. Apa itu bioskop virtual? Pada zaman dahulu, ada banyak kekuatan supernatural, tetapi sebagian besar kekuatan magis ini telah hilang. Namun, bahkan kekuatan magis yang hilang, ada beberapa hal yang harus disimpan, beberapa adalah catatan tertulis, dan beberapa adalah jejak ukiran. Di antara mereka, yang paling istimewa dan paling mudah dirasakan adalah warisan ilusi. Mewarisi ilusi, bahkan jika itu sentimental, dan tidak merasakan kekuatan magis, itu juga banyak manfaatnya. Jumlah orang yang bermimpi tetapi tidak bisa mendapatkannya sama sekali, Yesuan, sangat mudah didapat. Ilusi adalah jika Anda mengambil poin untuk menebus, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Hanya mereka yang telah menyelesaikan tugas khusus atau telah memberikan kontribusi besar pada kamp pelatihan yang akan diberi hadiah. Faktanya, sebagian besar waktu, orang-orang ini adalah mentor. Yesuan sebenarnya didukung ke dalam bayangan virtual. Untuk sesaat, siapa yang tidak bisa cemburu? Namun, Yesuan sendiri bahkan tidak tahu apa itu. Dengan hadiah Yesuan, sedangkan untuk hadiah orang lain, itu hampir tidak berarti. Pada titik ini, banyak orang melihat mata Yesuan telah berubah. Kali ini, saya khawatir tidak mungkin seluruh kamp pelatihan memiliki seseorang yang tidak mengenal Yesuan. Tentu saja, masalah yang tak terhindarkan sangat diperlukan. Malam menjauh dari mata-mata, mata itu sangat tak tertandingi, menatap Yesuan, sebenarnya dengan membunuh. Pergi, beri dia lihat warnanya dan beritahu dia, di sini, siapa situsnya. Malam perbaikan berkata kepada seseorang di sekitarnya, orang ini juga seorang murid kamp, jadi kepemilikan alami tidak sederhana. Pria itu mengangguk sedikit dan berjalan ke belakang, tampaknya akan langsung mengaturnya. Hadiahnya dibayarkan, tetapi Yesuan tidak pergi karena seseorang menghentikannya. Yesuan, ikut aku akan membawamu bersamamu sekarang. Apakah kamu akan pergi ke Bauge atau pengadilan bayangan? Yesuan memikirkannya dan kemudian menjawab, atau pergi ke rumah harta karun dulu. Lagi pula, apa hantu bioskop virtual itu? Yesuan tidak tahu, jadi, atau Bauge untuk melihat harta karun apa. Segera, Yesuan dibawa ke depan kamp pelatihan. Ini adalah menara 9 lantai yang telah disegel dengan larangan yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa penjaga yang kuat. Berhenti, apa yang kamu tunggu? Seorang penjaga berhenti di depan Yesuan. Mentor di sekitar Yesuan segera berdiri. Orang ini bernama Yesuan. Kali ini, dia datang untuk menerima hadiahnya. Kamu adalah Yesuan. Jelas, penjaga ini juga mendengar nama Yesuan. Yesuan mengangguk, dan para penjaga dengan hati-hati mengambil banyak Yesuan lagi, yang berkata, baiklah, kamu masuk. Di 3 lapisan pertama, kamu dapat mengambil harta karun. Kamu memiliki waktu 3 jam untuk memilih. Setelah 3 jam, kamu harus pergi. Baiklah, aku tahu. Apakah 3 jam itu singkat? Tidak singkat, tidak terlalu singkat, cukup untuk memilih Yesuan karena instruksinya tahu bahwa lantainya lebih tinggi, maka akan lebih banyak hal baik. Maka, Yesuan tidak akan samar-samar dan langsung menuju ke lantai 3. Ketika Yesuan masuk, dia tertarik dengan berbagai senjata ajaib. Setelah paviliun harta karun kamp pelatihan, ada juga banyak hal baik. Sayangnya, Yesuan tidak memiliki banyak hal untuk dilihat. Karena, meskipun ada banyak senjata ajaib di sini, dapatkah Anda menggunakan Yesuan, tetapi itu masalah yang berbeda. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan deteksi item khusus, yang dapat digunakan untuk melahap senjian. Tiba-tiba, sistem meminta dan dapat digunakan untuk memperkuat pedang. Tampaknya tidak benar bahwa tidak ada yang baik di sini. Setelah pembaruan dan peningkatan, sistem ini jauh lebih mudah digunakan.
Jika tidak ada pengingat aktif seperti itu, jika tidak baik, Yesuan akan melewatkannya. Di bawah bimbingan sistem, Yesuan dengan cepat menemukan tujuannya. Ini adalah koin kuno, ya, itu adalah koin kuno yang sangat aneh. Hanya ada satu teks aneh pada koin kuno ini, Yesuan tidak tahu, atau tidak ada yang mengenalnya sama sekali. Sistem, apa ini? Hei, sistem meminta, targetnya adalah salah satu dari 9 roh kuno. 9 roh kuno, apa ini? Yesuan bingung karena dia belum pernah mendengarnya. Sistem, bisakah kamu memberitahuku secara rinci apa yang istimewa dari koin kuno ini? Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan ini, 9 roh kuno, bukan mata uang, tetapi senjata ajaib khusus, dia hanya terlihat seperti koin saat ini, akan diberi nama, dan mencoba, dia didedikasikan untuk menyimpan nilai-nilai kepercayaan. Nilai iman, mendengar ini, Yesuan tampaknya mengerti apa. Ya, ini adalah para dewa, orang-orang kuat di sini, masing-masing adalah dewa. Tuhan, bukankah benar bahwa seseorang harus mempercayainya, tetapi Yesuan telah berada di alam untuk sementara waktu, tetapi saya belum pernah mendengar apapun dalam iman. Untuk apa sebenarnya ini? Perintah sistem terus berbunyi. Oh, di zaman dahulu, setiap dewa dan binatang memiliki pengikutnya sendiri. Para dewa menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi para pengikut tersebut, dan kepercayaan para pengikut tersebut diubah menjadi kekuatan khusus untuk memperkuat para dewa. Inilah sebabnya mengapa banyak kekuatan supernatural yang hilang. Namun, alasannya adalah karena kekuatan dan hal-hal khusus tertentu, dunia para dewa saat ini tidak memiliki kekuatan iman. Hei, selamat kepada tuan rumah yang memicu misi tersembunyi khusus di alam para dewa, membangun kembali iman. Tugas ini diterima secara default, tugas tersebut tidak wajib, dan kriteria serta hadiahnya tidak selesai. Hei, sistem meminta, membangun kembali keyakinan, itu akan menjadi penguatan besar bagi kekuatan tuan rumah, disarankan agar tuan rumah menyelesaikan upayanya. Tugas yang tidak wajib, dan, apakah ada standar? Sekilas pandang Yesuan, tugas seperti itu, jarang terjadi. Namun, sistem telah mengatakan dengan sangat jelas, tugas ini, bagi Yesuan, tidak ada salahnya, hanya manfaatnya, maka, Yesuan pasti akan melakukannya. Bukankah itu hanya keyakinan baru? Ini sederhana. Sebenarnya, bisakah orang-orang di ruang melahap Yesuan tidak digunakan untuk menyatukan kekuatan keyakinan? Namun, Yesuan memikirkan hal ini dan mendengar perintah sistem. Hei, tuan rumah harus memperhatikan fakta bahwa kekuatan keyakinan dibagi menjadi 2 jenis keyakinan para dewa dan keyakinan dunia. Nilainya berbeda. Harap perhatikan tuan rumah. Apakah sistem tahu apa yang dipikirkannya, jadi itu memberikan petunjuk khusus. Yesuan memiliki pandangan sekilas, ya, kekuatan keyakinan ini dibagi menjadi 2 jenis. Tentu saja, ini bukan masalah sederhana. Bahkan jika Yesuan ingin melakukannya, mustahil untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Sekarang, Yesuan masih mengalihkan perhatiannya ke koin kuno ini. Benar, sistem, Anda mengatakan bahwa benda ini dapat memperkuat pedang, tetapi bagaimana menurut saya nilai koin kuno ini tentu tidak sesederhana itu. Apakah digunakan untuk memperkuat pedang, apakah terbuang sia-sia? Petik 2. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan bahwa kekuatan kepercayaan masing-masing dewa tidak dapat digunakan oleh dewa lain. Meskipun tuan rumah dapat menelannya untuk menangkap kekuatan dewa kuno lainnya, itu hanya dapat dikonversi. 1 dari 10.000, tidak disarankan untuk menggunakan tuan rumah. Ternyata memang demikian, tampaknya kekuatan kepercayaan ini benar-benar tidak sesederhana itu. Oke, saya mengerti. Karena tidak ada yang namanya Yesuan di Baoge, maka Yesuan tidak perlu menunda waktu, jadi Yesuan mengambil koin kuno dan keluar. Apakah Anda yakin menginginkan ini? Para penjaga harta karun melihat perbedaan di tangan Yesuan. Anda tahu, koin kuno ini, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi karena mengandung kekuatan yang kuat, mereka ditempatkan di lantai 3. Melihat Yesuan memegang koin kuno, penjaga itu tentu saja bingung. Baiklah, saya akan melakukan ini. Jika demikian, maka baiklah, Anda dapat mengambil barang-barang itu. Yesuan mengangguk dan berjalan keluar, tetapi hatinya cukup sedih. Tampaknya dewa saat ini benar-benar kekuatan iman yang terlupakan. Bahkan apa yang terkandung dalam koin kuno. Kekuatan tidak tahu. Sistem,
Apakah Anda tahu apa alasannya? Masuk akal untuk mengatakan bahwa bahkan jika dewa saat ini tidak mengumpulkan kekuatan iman, itu seharusnya tidak diketahui. Hei, sistem itu mengisyaratkan bahwa pada awalnya organisasi telah melakukan banyak tindakan yang menentang kekuatan keimanan. Pencapaian terbesar adalah pemutusan kekuatan iman, dan bantuan yang disengaja dari kekuatan lain, yang mengarah pada situasi hari ini. Itu sebenarnya sebuah organisasi. Organisasi ini benar-benar akan keluar ketika menghadapi peristiwa besar. Namun, apa yang berharga bagi kekuatan lain adalah, mengetahui bahwa tidak peduli apapun dewa, iblis, atau roh, itu semua yang dapat diperkuat oleh kekuatan iman, siapa yang akan membuat bahaya seperti itu bagi orang lain. Jaga dia, ini adalah hal-hal yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun yang lalu, dan Yesuan terlalu jauh. Keluar dari rumah harta karun, Yesuan dibawa ke teater virtual. Di sini, ada warisan khusus dari hal-hal kuno. Namun, yang tidak dipikirkan Yesuan adalah bahwa di Kam, hanya ada total 12 hantu warisan, dan Yesuan harus memilih satu, tetapi hanya satu yang dapat dipilih. Hantu warisan lainnya tidak diizinkan untuk melihat. 12, masing-masing tidak dipahami oleh siapapun, jadi dikatakan bahwa ke-12 ini pada dasarnya sama, tidak ada yang perlu diketahui. Selain mengetahui bahwa mereka adalah warisan zaman kuno, mereka tidak tahu apa lagi. Jadi, mana yang dipilih Yesuan? Yesuan sedikit mengernyit. Kali ini, bahkan sistem tidak dapat membantunya. Bagaimanapun, sistem tidak tahu mana yang bagus. Itu kamu. Karena Yesuan tidak dapat memilihnya, maka dia berjalan ke sebuah warisan.